Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 166 yang berjudul Perasaan yang Sesungguhnya. Di awal chapter 166 ini, setelah Kokushibo menusuk Tokito ke tiang menggunakan pedang Tokitonya sendiri, di sini dia mengatakan kalau mengetahui jika Tokito adalah keturunannya sendiri adalah hal yang mengejutkan bagi dirinya Kokushibo, serta merasa membuatnya tersentuh. Lalu, Tokito sambil kewalahannya karena merasa sakit. Di sini Tokito pun hanya bisa terdiam sambil menahan rasa sakitnya. Dan di saat yang sama, Kokushibo pun mengatakan menyuruh kepada Tokito untuk tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan masih sambil berhadap-hadapan, setelah Kokushibo menyangkutkan Tokito di tiang, dia pun terus mengajak Tokito untuk menjadi iblis dengan mengatakan lagi kepadanya kalau jika masalah lengannya yang terpotong itu, dia masih bisa menyembuhkannya. Dan juga hanya dirinya lah iblis bulan atas yang masih sanggup bertarung saat ini. Dan kemudian meyakini Tokito untuk menjadi iblis, karena Kokushibo yakin kalau Muzan pasti akan menyambutnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu setelah itu, sambil memegang tangan Tokito yang terputus, Kokushibo pun mengatakan kepadanya untuk membiarkan dirinya menghentikan pendarahan di tangannya tersebut, sambil menganggap kalau manusia adalah makhluk yang rapuh. Kemudian di sisi lain, sambil memperlihatkan Genya yang mengendap-endap melihat Kokushibo dari belakang, di sini Kokushibo pun mengatakan kalau jika kau Tokito kehabisan darah atau jika Muzan tidak menerimanya dan Tokito mati, itu berarti Tokito sudah memang ditakdirkan mati. Dan Kokushibo pun menganggap kalau jika hal itu terjadi, maka hanya sampai sejauh itu saja usaha yang dilakukan oleh Tokito. Dan kemudian, di saat yang sama saat Kokushibo mengatakan hal tersebut kepada Tokito, di sisi lain dari belakang Kokushibo, Genya yang mencoba membidik Kokushibo dengan senapan, dia pun langsung menembakkannya. Akan tetapi, saat Genya menembakkan senapannya tersebut ke arah Kokushibo, dengan sangat cepat Kokushibo pun tiba-tiba langsung menghilang dari hadapannya dan berada di belakang Genya sambil bertanya apakah Genya sependapat dengan perkataannya sebelumnya. Sehingga hal tersebut pun membuat Genya terkejut. Dan saat dirinya menyadari kalau Kokushibo telah berada di belakangnya, dia pun langsung merasa ketakutan, bahkan hingga dirinya tidak bisa bergerak. Namun sayangnya, di saat yang sama, tanpa basa-basi lagi, Kokushibo pun dengan sangat cepat langsung memotong lengan kiri Genya yang sedang memegang senapannya. Dan Tokito yang melihat hal tersebut dengan rasa khawatirnya, dia pun langsung berteriak memanggil Genya dan berusaha mencoba melepaskan tusukan pedang yang menancap pada tiang dan pundak kanannya. Lalu di sisi lain, setelah tangan Genya terpotong oleh Kokushibo, di sini Genya pun langsung mencoba berusaha menyerang balik dengan menggunakan pedang. Namun sayangnya, setelah dirinya mengeluarkan pedang pendeknya itu, tiba-tiba dengan sangat cepat dan tanpa memperlihatkan bilah pedangnya, Kokushibo pun memotong lagi lengan kanan milik Genya dan membuat Genya merasa kesakitan. Namun, saat Kokushibo menyadari sesuatu, dia yang melihat Genya terluka pun berasumsi kalau Genya adalah pemakan iblis, dan setelah itu langsung memotong tubuhnya menjadi dua. Lalu, di saat yang sama, saat Tokito melihat hal tersebut, dia pun semakin terkejut dan semakin khawatir kepada Genya. Dan sambil berusaha melepaskan pedangnya yang menancap pada tiang dan pundaknya, Tokito pun sudah merasa kalau dirinya tidak bisa mencabut dan melepaskan pedangnya. Kemudian, masih pada Kokushibo dan Genya, saat setelah Kokushibo kembali menyadari kalau Genya masih belum mati setelah dibelah tubuhnya, di sini sambil melihat Genya yang sekarat dan ketakutannya, Kokushibo pun mengatakan kepada Genya kalau dulu sekitar 300 tahun yang lalu ada seorang pendekar pedang pemakan iblis seperti Genya, dan dia mati setelah dirinya membelah tubuh pendekar pedang tersebut. Dan setelah memberitahu hal itu, Kokushibo pun bertanya kepada Genya apa mungkin Genya akan mati jika dirinya menebas kepalanya. Dan mengatakan lagi kalau tidak ada alasan lagi untuk membiarkan iblis palsu seperti Genya untuk hidup.
Lalu setelah mengatakan hal itu, sambil mencoba membuka pedangnya dan sambil memperlihatkan Genya yang berusaha mengambil dan menyambungkan kembali tangannya, dengan sangat cepat Kokushibo pun langsung melayangkan tebasan rembulan ke arah leher Genya. Namun dengan tiba-tiba Sanemi kakaknya pun datang dan langsung menangkis tebasan rembulan yang mengarah kepada leher Genya dengan menggunakan teknik pernafasan angin jurus keempat, badai pasir tinggi, sambil mencoba menyerang Kokushibo. Akan tetapi, di saat yang bersamaan saat Sanemi melayangkan jurus tersebut, dengan cepat Kokushibo pun langsung melompat mundur mengambil jarak. Dan saat Kokushibo menyadari serangannya Sanemi, dia pun langsung mengetahui dan mengatakan kalau Sanemi adalah pilar angin. Namun, Sanemi yang mendengar hal itu, dia pun mengatakan kalau itu benar dan dirinya lah sang angin yang akan mencabik-cabiknya. Setelah Genya terkejut dan memanggil kakaknya yang telah menyelamatkan dirinya, di saat yang sama Sanemi pun mengatakan kalau Genya benar-benar adik yang tidak bisa diharapkan. Dan sambil memperlihatkan Genya yang terdiam mendengarkan perkataannya, di sini Sanemi pun mengatakan lagi kalau alasan dirinya membunuh ibunya atau ibu mereka adalah karena itu semua demi melindungi Genya. Dan saat Genya mendengar pernyataan tersebut, tiba-tiba dia pun langsung teringat flashback perkataan Tanjiro saat arc pelatihan Hashira. Di sini, sambil Tanjiro menduduki Inosuke yang mengamuk kepada Genya, sambil makan, Tanjiro pun mengatakan kepadanya kalau sebenarnya walaupun kakaknya Sanemi sang Hashira angin marah besar karena Genya telah bergabung ke pasukan pemburu iblis, akan tetapi dirinya Tanjiro sama sekali tidak mencium sedikit pun aroma kemarahan dalam diri Sanemi kepada Genya. Dan saat mendengar hal itu, Genya pun hanya terdiam. Lalu Tanjiro pun mengatakan lagi kepada Genya untuk menyuruhnya tidak perlu takut kepada kakaknya sendiri. Dan kemudian Tanjiro pun memberinya saran untuk Genya agar bersifat terus terang dalam mengungkapkan sesuatu kepada kakaknya. Dan sambil tersenyum, Tanjiro pun meyakinkan Genya bahwa sebenarnya Sanemi selama ini benar-benar sayang kepadanya, kepada Genya adiknya. Lalu setelah flashback perkataan Tanjiro tersebut, masih di saat yang sama saat Sanemi mengungkapkan perasaannya kepada adiknya Genya, di sini Sanemi pun mengatakan lagi bahwa seharusnya adiknya si Genya menikah dan memiliki keluarga hingga tua. Kemudian sambil menggenggam erat-erat pedangnya, Sanemi pun mengatakan lagi kalau itu semua demi menebus dosa dirinya terhadap ibunya atau ibu mereka, dan demi menebus kesalahannya karena tidak bisa melindungi saudara-saudara lainnya, dan berharap untuk menyuruh Genya menikah, memiliki keluarga, dan hidup bahagia. Dan kemudian Sanemi pun menjelaskan lagi, karena jika semua itu terjadi, maka dirinya akan pastikan untuk tidak akan ada iblis yang mengincar adiknya Genya. Kemudian setelah mendengar pernyataan kakaknya tersebut, Genya pun terkejut dan hanya bisa terdiam dan menangis. Dan setelah itu, masih sambil menangis, Genya pun terus-menerus meminta maaf kepada kakaknya. Dan Sanemi yang mendengar permintaan maafnya pun hanya terdiam. Lalu di sisi lain, Kokushibo yang melihat kejadian tersebut sambil bersiap-siap mengeluarkan pedangnya pun mengatakan kalau pemburu iblis bersaudara itu membuat dirinya teringat akan masa lalunya. Kemudian setelah Sanemi mengatakan semua hal tersebut kepada Genya dan terdiam, tiba-tiba Sanemi pun langsung marah besar terhadap Kokushibo sambil berteriak kepadanya dengan mencacinya karena telah membelah tubuh adiknya itu dan kemudian mengancamnya untuk membunuhnya. Lalu setelah kemarahan tersebut, dengan cepat Sanemi pun langsung berlari menerjang ke arah Kokushibo. Dan saat Sanemi berlari ke arahnya, dengan cepat Kokushibo pun langsung mengeluarkan pedangnya dan melemparkan tebasan rembulan ke arah Sanemi. Akan tetapi, karena kelincahannya, Sanemi pun dapat menghindari serangan tersebut dengan meluncur ke arah celah kaki Kokushibo. Sementara itu, Genya yang melihat hal tersebut pun dibuat terkejut oleh aksi Sanemi. Lalu, saat Sanemi berhasil meluncur ke celah kedua kaki Kokushibo, di sini sambil meluncur, Sanemi pun mencoba menebas kakinya dengan teknik pernafasan angin. Akan tetapi, dengan cepat Kokushibo pun langsung melompat menghindari serangan-serangannya tersebut.
Lalu, di saat yang sama, setelah Sanemi gagal menyerang kakinya, dengan cepat tanpa jeda Sanemi pun langsung menyerang kembali Kokushibo dengan menggunakan teknik pernafasan angin jurus pertama, tebasan pusaran angin pasir, yang mana Sanemi mengeluarkan serangan seperti tornado vertikal, sehingga serangan-serangan tersebut menghancurkan lantai dan dua tiang yang menghalangi serangan itu. Namun lagi-lagi, dengan mudahnya Kokushibo pun dapat menahan serangan tersebut. Akan tetapi, karena hal itu, Kokushibo pun jadi mengeluarkan dan memperlihatkan pedangnya. Sehingga Tokito yang melihatnya dari jauh pun sangat terkejut saat melihat Kokushibo mengeluarkan pedangnya itu saat dirinya sedang menangkis serangan Sanemi. Kemudian, di sini di pertarungan Sanemi dan Kokushibo, saat Sanemi melihat pedang katana milik Kokushibo, sambil tertawa, dia pun meledek pedangnya sebagai pedang yang menjijikan. Karena di sini bilah pedang Kokushibo dilapisi dengan daging yang memiliki banyak mata, sehingga terlihat sangat menjijikan bagi Sanemi. Dan berikut adalah pembahasan chapter 166 Kimetsu no Yaiba, yaitu Shinazugawa bersaudara melawan Kokushibo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.